Selamat pagi sahabat Hazim, bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan Hazim di channel Hazim Daily Cerebral Palsy. Untuk video kali ini, Hazim ingin menyampaikan materi tentang rehabilitasi anak cerebral palsy. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Kebanyakan anak dengan cerebral palsy didiagnosis selama 2 tahun pertama kehidupan. Tetapi, jika gejala anak ringan, bisa sulit bagi dokter untuk membuat diagnosis yang tepat sebelum usia 4 atau 5 tahun. Dokter akan melakukan serangkaian tes untuk mengevaluasi keterampilan motorik anak. Selama kunjungan rutin, dokter akan memantau perkembangan anak, pertumbuhan kontrol motor yang sesuai, pendengaran, postur, dan koordinasi untuk menghindarkan kelainan lain yang dapat menyebabkan gejala serupa. Meski gejala bisa berubah seiring berjalannya waktu, cerebral palsy tidak progresif. Jika seorang anak terus kehilangan keterampilan motorik, masalahnya mungkin lebih adalah kondisi selain cerebral palsy, seperti penyakit genetik atau otot, gangguan metabolisme, atau tumor dalam sistem saraf. Tes laboratorium dapat mengidentifikasi kondisi lain yang dapat menyebabkan gejala mirip dengan yang terkait cerebral palsy. Teknik neuroimaging dapat mendeteksi kelainan yang menunjukkan gangguan gerakan yang dapat diobati. Ultrasound kranial menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menghasilkan gambar otak. Ini digunakan untuk bayi prematur berisiko tinggi karena ini adalah yang paling tidak mengganggu teknik pencitraan. Magnetic Resonance Imaging atau MRI menggunakan komputer, medan magnet, dan gelombang radio untuk menciptakan gambaran anatomi jaringan dan struktur otak. MRI dapat menunjukkan lokasi dan jenis kerusakan, seperti perubahan halus dalam masalah jaringan otak yang rusak. Begitu diagnosis dilakukan, tim profesional perawatan kesehatan akan bekerja sama dengan anak beserta orang tua untuk mengidentifikasi gangguan dan kebutuhan tertentu, untuk kemudian mengembangkan rencana yang tepat untuk mengatasi cacat inti yang mempengaruhi kualitas hidup anak. Fisioterapi adalah salah satu metode rehabilitasi yang digunakan untuk mengobati cerebral palsy. Adapun beberapa teknik fisioterapi yang umum digunakan untuk cerebral palsy meliputi terapi latihan. Fisioterapis akan merancang program latihan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan individu anak, dengan tujuan meningkatkan kekuatan otot, keseimbangan, dan koordinasi gerakan. Terapi gerakan. Fisioterapis menggunakan berbagai gerakan dan posisi tubuh untuk membantu meningkatkan kontrol gerakan anak. Teknik seperti pubat yang melibatkan konsep pengaturan gerakan normal dan stimulasi sensorik seiring digunakan dalam terapi ini. Terapi keseimbangan. Pembangunan keseimbangan merupakan aspek penting dalam fisioterapi pada cerebral palsy. Fisioterapis akan menggunakan berbagai latihan untuk membantu anak mengontrol tubuh dan menjaga keseimbangan saat berdiri, berjalan, atau melakukan aktivitas sehari-hari. Penggunaan alat bantu. Fisioterapis juga akan memberikan saran tentang penggunaan alat bantu seperti walker, crutch, atau perangkat lainnya. Terapi stimulasi sensorik. Fisioterapis juga dapat menggunakan teknik stimulasi sensorik seperti sentuhan, pijatan, atau rangsangan suara untuk meningkatkan persepsi sensorik anak dan membantu mengembangkan kontrol motorik. Selain fisioterapi, terdapat juga beberapa jenis terapi lain yang dapat membantu dalam mengelola cerebral palsy. Di antaranya, terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan untuk membantu anak dengan cerebral palsy mengembangkan keterampilan sehari-hari, seperti makan, berpakaian, atau bermain. Terapis okupasi akan memberikan latihan dan instruksi yang sesuai untuk membantu anak meningkatkan kemampuan fungsional mereka. Terapi bicara dan bahasa. Bagi anak dengan cerebral palsy yang mengalami kesulitan bicara dan mengkomunikasikan diri, terapis bicara dan bahasa dapat membantu. Mereka akan memberikan latihan dan teknik untuk meningkatkan kontrol otot-otot bicara dan kemampuan berkomunikasi anak. Terapi respons perabaan. Terapi respons perabaan atau sensory
integration therapy bertujuan untuk membantu anak dengan cerebral palsy mengembangkan persepsi sensorik mereka. Terapis akan menggunakan rangsangan berbeda seperti sentuhan, gerakan, atau suara untuk membantu anak mengelola dan memproses rangsangan sensorik dengan lebih baik. Terapi suara. Beberapa anak dengan cerebral palsy mungkin mengalami kesulitan dalam mengontrol suara dan bernafas secara efektif. Terapi suara atau voice therapy dapat membantu mereka dalam mengembangkan teknik bernafas yang baik dan pengendalian suara yang lebih baik. Terapi psikologis. Kondisi cerebral palsy sering juga berdampak pada aspek psikologis anak. Terapi psikologis dapat membantu anak dalam keluarga dalam mengelola stres, kecemasan, atau depresi yang bisa timbul akibat cerebral palsy. Setiap anak dengan cerebral palsy tentu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda, sehingga terapi yang diberikan akan disesuaikan dengan kebutuhan individu-individu tertentu. Pentingnya untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pihak medis dapat menentukan jenis terapi yang paling sesuai untuk anak dengan cerebral palsy.